Dua dunia, dua keyakinan, dipertemukan di saat mereka tidak benar-benar sedang mencari siapapun. Hanya berjalan dalam hidupnya masing-masing, hingga takdir menggenggam pergelangan mereka tanpa mereka sadari. Yashifa, gadis yang tumbuh dalam keluarga muslim yang disiplin, selalu menjaga jarak dengan segala hal yang ia rasa berisiko menggoyahkan batas keyakinannya. Ia lembut, cerdas, namun keras pada prinsip. Dunia baginya penuh aturan yang harus dijaga, bukan karena paksaan, tetapi karena ia percaya hidup harus selalu berjalan dalam batas yang jelas. Sementara Valen adalah bayangan dari dunia yang berbeda. Pemuda Kristen hangat, optimis, penuh rasa ingin tahu, dan seringkali bertindak tanpa terlalu banyak pikir panjang. Ia terbiasa mengambil keputusan dengan perasaan, bukan aturan. Bukan karena ia tidak punya prinsip, tetapi karena ia percaya bahwa hati manusia punya caranya sendiri untuk menunjukkan arah. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kegiatan komunitas kampus. Hanya beberapa menit yang seharusnya tidak penting. Yashifa mengambil tumpukan kertas, Valen mengambil kertas yang sama, tangan mereka bersentuhan sebentar, lalu keduanya tersenyum sopan sambil saling meminta maaf. Namun saat itu, entah mengapa, dunia seperti menahan napas. Seolah waktu sedang memperkenalkan dua tokoh yang akan saling mengguncang hidup satu sama lain. Dan sejak itu, tatapan mereka lebih sering bertemu. Tidak sengaja, tapi juga tidak benar-benar tanpa maksud. Yashifa merasa ada sesuatu yang mengusik ketenangan hatinya setiap kali Valen muncul. Bukan rasa suka yang langsung tumbuh, tetapi semacam rasa penasaran, rasa ingin mengetahui kenapa kehadiran seseorang bisa memecah pola hidup yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Valen pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu pada Yashifa yang membuatnya ingin lebih mengenal, lebih dekat, lebih mengerti dunia yang selama ini terasa jauh darinya. Ketegasan yang lembut, senyum yang tenang, cara berbicara yang sopan tetapi penuh keyakinan. Namun sejak awal, di bawah semua rasa itu, ada pagar besar yang tidak terlihat tetapi sangat kuat. Perbedaan keyakinan. Mereka tahu itu. Bahkan sebelum obrolan pertama dimulai, masing-masing sudah sadar bahwa apapun yang mereka rasakan tidak boleh tumbuh. Tidak boleh dibiarkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Tidak boleh menjadi cinta. Tapi hati manusia memang tak pernah pandai mendengar larangan. Hari demi hari, interaksi kecil menjadi percakapan. Percakapan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi ketergantungan yang tidak pernah mereka akui, tetapi mereka rasakan dalam diam. Ada hari ketika Yashifa berkata dalam hatinya, "Aku harus menjaga jarak." Namun esok harinya, ia justru mencari keberadaan Valen tanpa sengaja, entah melalui pintu yang sama, waktu pulang yang kebetulan bersamaan, atau pesan singkat yang sebenarnya tidak perlu dikirimkan tapi tetap ia kirimkan. Valen pun begitu. Ada malam ketika ia berkata pada dirinya sendiri, ini tidak boleh terus seperti ini. Namun paginya ia tetap menunggu momen di mana Yashifa muncul dengan langkah kecil dan senyum lembutnya. Perbedaan keyakinan itu seperti garis tebal yang membentang di antara mereka. Mereka melihatnya, tetapi justru karena melihatnya, mereka berusaha memandang satu sama lain lebih lama, lebih dalam, seolah berharap garis itu akan memudar dengan sendirinya. Di awal-awal hubungan mereka, ego tidak banyak muncul. Yang tumbuh justru rasa ingin memahami. Mereka berbicara lama tentang masa kecil, tentang pendidikan, tentang mimpi-mimpi masa depan yang masih penuh warna. Dan dalam percakapan itu, kehangatan hadir tanpa mereka undang. Namun cinta selalu membawa konsekuensinya. Saat perasaan itu mulai tumbuh, mulai terasa, mulai menuntut perhatian, barulah mereka merasakan konflik pertamanya. Konflik yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi terasa di setiap detik kedekatan mereka. Yashifa mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku sedang melangkah terlalu jauh? Apakah aku sedang menyeberangi batas yang tidak seharusnya? Valen pun mulai merasa takut bahwa ia sedang menyentuh bagian kehidupan Yashifa yang sangat sensitif, bagian yang tidak boleh ia ganggu.
Bukan karena ia ingin merusak, tetapi karena ia takut menjadi alasan Yashifa kehilangan arah. Namun pada akhirnya, mereka tetap melanjutkan kedekatan itu. Bukan karena tidak sadar, tetapi karena tidak sanggup berhenti. Saat hati sudah terbiasa hadir dalam hidup seseorang, jarak justru menjadi hal yang menyakitkan. Bab pertama dari kisah mereka bukan tentang cinta yang diumumkan dengan kata-kata indah, tetapi tentang dua hati yang saling mendekat tanpa mereka duga. Tentang perasaan yang mulai hidup di tempat yang sejak awal mereka tahu tidak seharusnya. Dan jauh di dalam hati masing-masing, ada bisikan kecil yang sama. Kalau ini hanya sementara, mengapa rasanya begitu penting? Mereka belum tahu bahwa apa yang mereka mulai pada hari itu akan membawa mereka melalui jalan panjang yang penuh pertengkaran, kesalahpahaman, tangis, dan luka. Mereka belum tahu bahwa cinta bisa menjadi begitu indah sekaligus begitu menyakitkan. Yang mereka tahu hanya satu. Pertemuan itu adalah awal dari semuanya. Hari-hari mereka berubah. Apapun aktivitasnya, seolah selalu ada tempat di mana bayangan satu sama lain muncul. Yashifa yang biasanya pulang cepat kini menunggu beberapa menit lebih lama di depan gedung kampus. Berharap dapat melihat Valen berjalan sambil menenteng tas dan tersenyum singkat sebelum berkata, "Hati-hati di jalan, ya." Kalimat sederhana, tetapi ada kehangatan yang selalu menempel di hatinya lama setelah Valen berlalu. Valen pun merasakan hal yang sama. Ia mulai menjadikan kelas, kegiatan, bahkan alasan-alasan kecil sebagai cara untuk lebih sering berada di sekitar Yashifa. Ia tidak pernah mengucapkan itu secara terang, tetapi caranya memperhatikan Yashifa, menunggu tanpa diminta, dan selalu menawarkan bantuan kecil membuat semuanya terasa jelas. Namun seiring kedekatan itu tumbuh, batas-batas yang dulu tegas kini mulai kabur. Pada suatu sore, hujan turun dengan deras. Yashifa berdiri di depan gedung, menatap langit yang gelap. Ia tidak membawa payung. Valen yang kebetulan lewat menghampirinya. "Shiv, kamu nunggu hujan reda?" Yashifa mengangguk pelan. "Iya." Tidak nyangka bakal hujan secepat ini. Tanpa pikir panjang, Valen membuka payungnya. "Ayo, aku antar sampai halte." "Valen, nggak usah. Kamu pasti mau buru-buru pulang. Kalau hujan begini, pulang atau nunggu sama aja. Bedanya, kalau aku nunggu sendiri, bosan. Kalau nunggu sama kamu, ya lebih enak." Yashifa tertawa kecil, tapi hatinya bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang mungkin seharusnya tidak dia rasakan. Mereka berjalan bersama. Hujan membasahi aspal, payung kecil itu terasa terlalu sempit untuk dua orang, membuat jarak mereka begitu dekat hingga Yashifa dapat merasakan hangatnya napas Valen. Sebuah keheningan mengikat mereka, bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang justru membuat hati mereka berbicara lebih lantang. Namun di balik momen itu, ada kecanggungan yang menempel di hati Yashifa. Sebuah perasaan bersalah yang tidak dapat ia jelaskan. Setiap kebersamaan dengan Valen memberi kehangatan, tetapi di balik kehangatan itu selalu ada bisikan ketakutan. Ini tidak boleh terlalu jauh. Aku tidak boleh membiarkan diriku nyaman. Meski begitu, rasa ingin dekat tidak pernah hilang. Ia terus kembali, seakan hatinya melupakan hal yang paling ia jaga, keyakinannya. Di sisi lain, Valen mulai bergulat dengan egonya sendiri. Ia tahu Yashifa memiliki batas. Ia tahu dunia Yashifa tidak mudah dimasuki. Namun ada bagian dari dirinya yang merasa ingin menembus batas itu. Bukan untuk merusak, tapi karena ia ingin dipandang bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang berarti. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Warna jilbab yang dikenakan Yashifa hari itu, cara Yashifa tertawa ketika mendengar lelucon ringan, bagaimana tangan Yashifa selalu menggenggam buku dengan hati-hati seperti sesuatu yang berharga. Semuanya membuat Valen semakin sulit menahan diri. Pada suatu malam, mereka mengobrol lama lewat pesan. Topiknya entah apa,
Tapi obrolan itu mengalir seperti sungai yang tidak mau berhenti. Namun perlahan, topik itu bergeser. "Shiv," tulis Valen, "kamu pernah nggak suka sama seseorang tapi nggak berani bilang?" Yashiva terdiam menatap layar. Jantungnya berdetak tidak normal. "Aku rasa, setiap orang pernah begitu," jawabnya pelan. "Terus kamu gimana? Milih bilang atau diam?" "Aku memilih diam. Karena tidak semua rasa boleh disampaikan." Valen membalas cepat. "Karena nggak yakin balasannya sama? Atau karena sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan?" Yashiva menahan napas. Kata perbedaan berputar-putar di kepalanya. "Kadang, rasa itu harus kalah dari keyakinan," tulisnya akhirnya. Valen membaca kalimat itu berkali-kali. Ia tahu maksudnya. Ia tahu perbedaan keyakinan itu bukan sekadar hambatan kecil. Tapi ia juga tahu bahwa rasa yang sedang tumbuh di hatinya tidak dapat ia hentikan dengan logika. Dari situlah konflik kecil pertama mulai muncul. Bukan pertengkaran, melainkan ketegangan halus yang tumbuh dari dua hati yang ingin dekat namun sama-sama tahu batasnya berbeda. Valen mulai merasa tidak puas dengan kedekatan yang setengah-setengah. Ia ingin Yashiva lebih terbuka, lebih jujur, lebih mengarah ke perasaan yang sama. Sementara Yashiva mulai merasa Valen menuntut lebih dari yang mampu ia berikan. Ia ingin Valen mengerti, tapi ia pun tahu Valen juga sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Ada satu pesan dari Valen yang membuat Yashiva terdiam lama. "Shiv, kalau dunia ini nggak ribet, aku cuma mau kamu tahu, aku nyaman sama kamu. Lebih dari sekadar teman." Yashiva menutup ponselnya, memejamkan mata, dan menghembuskan napas panjang. Ada rasa bahagia, tapi juga rasa takut yang kuat. Perbedaan itu berdiri tegak di depan mereka, dan semakin dekat mereka melangkah, semakin besar bayangan konflik yang menunggu di depan. Namun meski tahu semua itu, mereka tetap melangkah. Karena di hati mereka, ada harapan kecil yang berbisik. Mungkin, hanya mungkin, perasaan ini bisa membawa mereka ke tempat yang lebih indah. Mereka tidak tahu bahwa harapan kecil itu kelak akan berubah menjadi luka besar. Bahwa kedekatan yang mereka nikmati hari ini akan menjadi alasan mengapa mereka harus saling menyakiti di kemudian hari. Namun untuk saat ini, yang mereka tahu hanya satu. Mereka mulai jatuh cinta. Hubungan Yashiva dan Valen perlahan berubah dari sekadar kedekatan menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih hangat, namun juga lebih membingungkan. Ada masa ketika mereka masih dapat berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kedekatan itu hanyalah kebetulan, bahwa hati yang bergetar hanyalah ilusi kecil. Tetapi pada titik tertentu, perasaan itu menjadi nyata. Terlalu nyata untuk diingkari. Dan saat rasa itu tumbuh, ia mulai menuntut hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Valen adalah orang pertama yang tidak bisa lagi berpura-pura. Ia bukan tipe yang mampu memendam perasaan terlalu lama. Setiap kali ia melihat Yashiva tersenyum pada orang lain, ada perasaan cemburu kecil yang muncul, meskipun ia tahu dirinya tidak punya hak atas rasa itu. Setiap kali Yashiva menjauh hanya sedikit, hati Valen terasa seperti dipukul sesuatu yang berat. Ia ingin Yashiva tahu. Ia ingin Yashiva mengakuinya. Ia ingin Yashiva berhenti berpura-pura bahwa kedekatan mereka hanyalah sesuatu yang sederhana. Namun Yashiva tidak seperti itu. Ia lebih memilih diam. Lebih memilih menyimpan semuanya dalam hati daripada membiarkan perasaan itu keluar dan merusak segalanya. Baginya, keterus-terangan justru membuat semuanya semakin sulit. Bukan hanya sulit bagi dirinya, tapi juga bagi Valen. Pada suatu malam, ketika mereka berjalan pulang dari kegiatan kampus, Valen tiba-tiba berhenti. "Shiv, aku mau tanya sesuatu." Yashiva menatapnya, meski hatinya mulai tidak nyaman. "Tanya apa?" "Kamu sebenarnya ngerasa sesuatu nggak? Maksudku, tentang kita." Sejenak, dunia terasa sunyi. Hanya suara angin dan suara langkah mahasiswa lain yang terdengar samar.
Yashifa menunduk, menarik napas dalam-dalam. Valen, kamu tahu kita beda. Kamu tahu batasnya di mana? Aku tahu, jawab Valen cepat. Tapi tahu bukan berarti aku bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa, Shiv. Yashifa terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Ia tahu pada akhirnya Valen akan mencoba memaksa jawaban. Ia tahu perbedaan keyakinan mereka tidak bisa selamanya menjadi alasan tanpa dibicarakan. Namun hatinya belum siap. Valen, aku nggak mau bahas ini. Kenapa? Karena kamu takut. Bukan takut, jawab Yashifa dengan suara bergetar. Aku cuma nggak mau bikin kamu berharap. Valen menatapnya lama. Ada sakit yang terlihat begitu jelas di wajahnya. Jadi, aku aja yang merasa? Kamu nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Pertanyaan itu menusuk hati Yashifa. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena jawaban yang sebenarnya justru akan membuat semuanya lebih rumit. Bukan begitu, katanya pelan. Tapi perasaan kita nggak bisa ngalahin kenyataan. Kenyataan. Itu kata yang Valen benci. Baginya, kenyataan adalah sesuatu yang bisa dilawan. Tapi bagi Yashifa, kenyataan adalah sesuatu yang harus diterima, seberapapun sakitnya. Konflik kecil itu menjadi awal dari ketegangan yang lebih besar. Setiap hari mereka masih bersama, masih tertawa, masih berbagi cerita. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang mereka berdua rasakan namun tidak berani memberi nama. Valen mulai merasa Yashifa terlalu menjaga jarak. Yashifa merasa Valen terlalu ingin mendekat. Dua arah yang berlawanan itu membuat hubungan mereka menjadi seperti permainan tarik ulur yang melelahkan. Ada hari ketika Valen sengaja tidak menghubungi Yashifa, berharap Yashifa akan mencarinya. Ego kecil yang ingin membuktikan sesuatu, bahwa Yashifa juga butuh dirinya, bahwa ia juga penting, bahwa perasaannya tidak sepihak. Tetapi Yashifa tidak mencari. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia takut memberikan harapan. Ia takut dirinya semakin larut dalam rasa yang seharusnya tidak tumbuh. Ketika akhirnya mereka kembali berbicara, Valen berkata dengan nada dingin yang belum pernah Yashifa dengar sebelumnya. Kamu sebenarnya peduli sama aku nggak, Shiv? Atau aku cuma teman biasa buat kamu? Yashifa terdiam, menahan emosi yang naik ke tenggorokan. Kamu penting buat aku. Tapi jangan minta lebih dari apa yang bisa aku kasih. Kenapa, Shiv? Kenapa kamu selalu narik diri? Karena aku harus jaga diriku, jaga perasaanku, dan jaga keyakinanku. Kalimat itu menghantam Valen seperti batu besar. Ia merasakan marah, bukan kepada Yashifa, tapi kepada keadaan. Kepada garis tak terlihat yang memisahkan mereka. Kepada kenyataan bahwa sekeras apapun ia berusaha, selalu ada tembok yang tidak bisa ia lewati. Dalam diamnya, Yashifa pun terluka. Ia tidak ingin membuat Valen merasa tidak berarti, tapi ia juga tidak sanggup memberikan sesuatu yang ia tahu akan menyakiti dirinya sendiri suatu hari nanti. Ia selalu berperang antara rasa dan prinsip, antara keinginan dan keyakinan. Dan perang itu melelahkan. Semakin hari, hubungan mereka semakin rumit. Perasaan yang dulu menghangatkan kini mulai menciptakan jarak, kekecewaan, dan ego yang saling bertabrakan. Yashifa ingin Valen mengerti tanpa harus dijelaskan. Valen ingin Yashifa jujur tanpa harus dituntut. Keduanya ingin hal yang sama, kehadiran satu sama lain. Tetapi keduanya juga takut terluka oleh kenyataan yang tak bisa mereka ubah. Dan pada malam tertentu, Yashifa duduk sendiri di kamar, menggenggam ponselnya sambil menatap layar kosong. Tidak ada pesan dari Valen. Tidak ada panggilan. Tidak ada apa-apa. Dan itulah yang paling menyakitkan, ketika orang yang biasanya hadir tiba-tiba hilang, dan keheningan itu terasa lebih kasar dari 1000 kata. Di sudut lain kota, Valen menatap lampu-lampu malam sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah layak melanjutkan sesuatu yang tidak punya masa depan?
Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin ia sadar bahwa Yashiva telah menjadi bagian dari hidupnya yang sulit dilepas. Mereka berdua tidak saling menyalahkan. Tetapi perlahan, mereka mulai menyalahkan keadaan. Dan keadaan itu, perbedaan keyakinan, mulai terasa semakin besar, semakin berat, semakin sulit untuk dihadapi. Hubungan Yashiva dan Valen yang awalnya hangat kini mulai bergeser. Kedekatan yang dulu terasa menggemaskan kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Semakin mereka dekat, semakin mereka sadar ada batas besar yang tidak bisa diabaikan. Batas itu tidak hanya memisahkan keyakinan mereka, tetapi juga cara mereka memandang dunia. Semuanya bermula dari hal kecil, hal yang sering menjadi penyebab retaknya hubungan yang belum jelas bentuknya. Hari itu, Yashiva sibuk dengan tugas kelompok. Ia tidak membuka ponsel seharian. Sementara itu, Valen sudah mengirimkan beberapa pesan yang tidak dibalas. Pada awalnya ia bersabar, tetapi semakin lama semakin tidak tenang. Bukan karena curiga, tetapi karena ia merasa Yashiva semakin menjauh. Ketika malam tiba, Yashiva baru melihat deretan pesan yang belum ia balas. Ia berniat membalas dengan tenang, tetapi pesan terakhir dari Valen membuatnya berhenti sejenak. Kayaknya kamu makin gak butuh aku. Yashiva memejamkan mata. Ia tahu Valen sedang sensitif, tapi ia juga merasa tidak adil jika harus selalu disalahkan. Akhirnya ia memutuskan untuk menelepon Valen. Suaranya lelah, tetapi lembut. Valen, maaf aku baru lihat pesanmu. Aku sibuk seharian. Valen hanya diam beberapa detik sebelum menjawab. Aku ngerti kamu sibuk. Tapi apa sesibuk itu sampai nggak bisa balas satu pesan aja? Nada itu menusuk. Yashiva menarik napas panjang. Ia sudah tahu kemana arah percakapan ini akan pergi. Valen, kamu jangan kayak gitu. Aku bukannya sengaja ngabaikan kamu. Tapi rasanya gitu, Shiv. Rasanya aku selalu yang butuh kamu. Tapi kamu nggak butuh aku. Valen, suara Yashiva melemah. Kita ini bukan pasangan. Kamu nggak bisa berharap lebih. Kalimat itu seperti petir yang menghantam Valen tepat di dada. Aku tahu kita bukan pasangan. Nada suaranya meninggi, bukan marah, tetapi terluka. Tapi apa kamu nggak ngerasa apa-apa sama sekali? Kita dekat tiap hari, Shiv. Kamu mau aku nganggap semua itu cuma temenan? Yashiva terdiam. Jantungnya berdegup berat. Aku cuma nggak mau membuat kamu berharap sesuatu yang nggak mungkin. Jawabnya pelan. Kenapa nggak mungkin? Karena keyakinan. Pertanyaan itu menggantung lama. Yashiva menutup mata. Iya, Valen. Karena itu. Hening. Sunyi yang menusuk. Dan justru dalam hening itu, luka mereka semakin terbuka. Valen mengusap wajahnya frustrasi. Shiv, aku ngerti perbedaan itu besar. Tapi apa kamu nggak mau nyoba lihat ini dari sisi aku? Aku cuma ingin kita jujur. Kalau kamu ngerasa sesuatu, bilang. Kalau nggak, ya sudah. Tapi jangan selalu pakai alasan keyakinan untuk nutup semua kemungkinan. Karena itu bukan alasan, Valen. Suara Yashiva mulai bergetar. Itu hidup aku. Itu prinsip yang aku jaga. Kalau aku sampai ngelangkah lebih jauh, aku yang bakal jatuh. Aku yang bakal hancur. Valen terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan jarak mereka. Jarak yang tidak bisa ia tembus dengan kata-kata atau usaha sekeras apapun. Jadi aku ini apa? Shiv? Tanyanya akhirnya. Seseorang yang kamu suka tapi kamu tolak? Atau seseorang yang kamu deketin tapi kamu tahan supaya nggak berharap? Pertanyaan itu membuat hati Yashiva bergetar keras. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu, benar. Ia memang menyukai Valen. Dan ia memang menahan diri agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun ia juga tidak pernah berniat menyakiti Valen. Ia hanya ingin melindungi keduanya dari masa depan yang tidak mungkin. Valen,
Aku sayang sama kamu. Kalimat itu akhirnya keluar, pelan, patah, tapi jujur. Tapi aku nggak bisa memiliki kamu. Dan kamu nggak bisa memiliki aku. Ada keheningan yang lebih menghancurkan daripada teriakan. Keheningan itu mengisi ruang bicara mereka. Valen menutup matanya, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Kalau kamu sayang sama aku, katanya lirih, kenapa kamu nggak mau berjuang sedikit aja? Kenapa kita nggak coba cari cara? Karena aku tahu akhirnya akan tetap sama. Jawab Yashifa, suaranya nyaris pecah. Kita akan tetap berpisah. Dan makin lama kita bertahan, makin sakit jadinya. Ego Valen meledak seketika. Jadi kamu lebih pilih ketakutan daripada aku. Itu bukan ketakutan. Itu keyakinan. Itu cara aku menjaga diriku. Dan aku? Suara Valen serak. Siapa yang jaga aku kalau bukan kamu? Kalimat itu membuat dada Yashifa terasa seperti diremas. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin menjelaskan, ingin menenangkan, ingin memeluk Valen dan berkata semuanya baik-baik saja. Tapi semua itu akan membuat luka mereka semakin dalam. Semua itu akan membuat ikatan ini semakin sulit diputus. Yashifa akhirnya berkata dengan suara paling pelan yang pernah ia keluarkan. Valen, aku juga sakit. Tapi ini satu-satunya cara kita nggak saling hancur nanti. Valen tertawa kecil, tawa getir yang jelas mengandung air mata. Lucu, ya. Kamu bilang ini supaya kita nggak hancur. Tapi aku sekarang udah hancur, Shiv. Malam itu, percakapan mereka tidak menemukan jawaban. Hanya kelelahan, kepedihan, dan dua hati yang sama-sama tidak ingin melepaskan, namun juga tidak mampu berjalan bersama. Setelah telepon ditutup, keduanya menangis dalam sunyi di tempatnya masing-masing. Yashifa menggenggam ponselnya erat, seakan ingin memeluk suara Valen yang masih tersisa di telinganya. Valen menatap langit-langit kamar, bertanya pada Tuhan mengapa cinta harus hadir pada waktu dan orang yang salah. Hubungan mereka tidak putus malam itu. Namun malam itu menjadi tanda bahwa semuanya sudah berubah. Bahwa cinta yang tumbuh kini tidak lagi sederhana. Bahwa pertengkaran pertama itu bukan hanya luka, tetapi awal dari kehancuran yang pelan-pelan mulai membayangi. Malam itu, Yashifa duduk di sudut kamarnya di asrama, menatap lampu kota Eropa yang temaram. Dari luar semuanya tampak indah, tapi di dadanya hanya ada perih yang makin menumpuk. Sejak kepergiannya, hidup terasa seperti lorong panjang tanpa pelukan rumah, dan tanpa Valen. Telepon dari Valen beberapa jam lalu masih membekas. Suaranya terdengar lelah, tak seperti biasanya. Ia sedang menghadapi tekanan besar dari keluarganya. Larangan, omelan, bahkan sindiran bahwa hubungannya dengan Yashifa hanya menghambat masa depan. Sementara itu, jauh di tanah air, Valen duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangannya di kaca, membuatnya terlihat seperti seseorang yang berjuang melawan dirinya sendiri. Ia memandangi layar ponselnya. Nama Yashifa terpampang jelas, namun jarinya tak berani menyentuh tombol panggil. Ia takut suaranya membuat keadaan Yashifa makin berat. Tapi juga takut dia membuat gadis itu merasa ditinggalkan. Akhirnya ponsel Yashifa bergetar. Suaranya pelan, hampir patah. Siva, kamu kuat di sana. Keheningan. Hanya napas tersendat yang terdengar. Aku kuat, Val. Yashifa menjawab, meski suaranya bergetar. Tapi aku kangen. Dan aku capek harus pura-pura baik-baik saja. Valen menutup mata erat. Kalimat itu menusuk jantungnya. Aku di sini, Siva, meski kita dipisahkan jarak dan restu yang gak pernah datang. Air mata Yashifa akhirnya jatuh. Kadang aku takut, cinta kita cuma diperjuangkan satu sisi. Siva, suara Valen pecah. Kalau kamu tahu betapa keras aku berjuang, kamu gak akan ngomong begitu.
Keheningan kembali mengisi jarak ribuan kilometer di antara mereka. Jarak yang tak terlihat, tapi menghukum begitu berat. Aku masih sayang sama kamu, kata Yashiva lirih. Tapi aku nggak tahu, sampai kapan aku bisa bertahan begini. Dan di sanalah hati Valen remuk untuk pertama kalinya. Bukan karena ia tidak dicintai, tetapi karena cinta itu sedang kehilangan kekuatannya satu demi satu. Malam itu mereka terbangun di dua belahan dunia dengan air mata yang sama, bahwa cinta mereka mungkin besar, namun dunia tidak pernah memberi ruang untuk dua hati yang mencoba bertahan sendirian. Beberapa minggu setelah percakapan itu, hubungan Valen dan Yashiva berubah. Bukan putus, tapi juga bukan lagi seperti dulu. Ada jarak yang tidak kasat mata, namun terasa seperti tembok tinggi yang makin hari makin sulit dilewati. Yashiva mulai lebih jarang membalas pesan. Bukan karena ia tak rindu, tetapi karena setiap membuka layar ponsel, rasa sesak menyerangnya lebih dulu. Ia takut semakin dalam mencintai seseorang yang kenyataannya semakin jauh dari kemungkinan untuk dimiliki. Di sisi lain, Valen mulai terjebak dalam rutinitas hidup yang penuh tekanan. Keluarganya mulai mengenalkan ia pada perempuan lain, perempuan yang seiman, yang lebih cocok, yang akan membawa masa depan lebih baik. Setiap kali namanya disebut, Valen hanya tersenyum hambar. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin Yashiva. Namun ia tahu, waktu mereka kian menipis. Suatu malam, Valen memberanikan diri meneleponnya. Suara sambungan berdering lama, hingga akhirnya tersambung. Assalamualaikum, Shiva. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya tarikan napas pelan yang terdengar. Waalaikumsalam. Kenapa, Len? Nada itu datar. Lelah. Seperti seseorang yang mencoba menahan hatinya agar tak pecah lagi. Valen langsung tahu ada yang salah. Aku cuma kangen kamu. Aku kangen kita. Yashiva menutup matanya, mencoba menguatkan diri. Val, kita sudah bukan kita yang dulu. Kalimat sederhana, tapi mematikan. Valen terdiam. Seolah seluruh udara tersedot dari dadanya. Apa kamu? Sudah nggak mau coba lagi? Yashiva menggeleng, meski Valen tak melihatnya. Aku mau, Val. Tapi setiap aku ingin melangkah, aku selalu diingatkan sama kenyataan. Kita beda keyakinan. Orang tua kita nggak restu. Masa depan kita terlalu kabur. Shiva, aku bisa berjuang. Kamu sudah berjuang. Aku tahu. Yashiva memotongnya, suaranya mulai pecah. Tapi aku nggak mau jadi alasan kamu bertengkar sama keluargamu. Dan aku juga nggak mau terus-terusan hidup dalam ketidakpastian. Valen merasakan matanya panas. Jadi, kamu mau menyerah? Isak halus terdengar dari seberang. Aku cuma belajar menerima. Kata-kata yang ingin diucapkan Valen akhirnya terkunci. Ia ingin mengatakan ia akan memperjuangkannya sampai akhir. Ia ingin mengatakan keyakinan tidak membuat cintanya lebih kecil. Ia ingin mengatakan ia tidak takut menghadapi dunia, selama Yashiva tetap di sisinya. Tapi sebelum ia sempat bicara, Yashiva berucap pelan. Valen, maafin aku kalau selama ini cuma bikin kamu lelah. Valen menahan napas. Kamu nggak pernah bikin aku lelah. Tapi hubungan ini sudah bikin kita berdua capek, kan? Dan akhirnya, Valen tidak bisa menyangkal. Ia ingin memeluknya, menghapus semua ketakutan itu. Tapi jarak ribuan kilometer antara mereka tidak memberi kesempatan. Shiva, Valen berbisik, suaranya gemetar. Aku sayang sama kamu. Itu nggak akan berubah. Aku juga, Yashiva membalas lirih. Tapi rasa sayang aja, kadang nggak cukup. Kalimat itu menghantam dada Valen seperti palu besar. Untuk pertama kalinya, mereka mengakui sesuatu yang selama ini mereka hindari. Cinta mereka besar, tapi kenyataan hidup lebih besar.
Malam itu mereka berdua menangis dalam diam. Menangisi kata-kata yang tak pernah tersampaikan. Dan masa depan yang perlahan tergelincir dari genggaman. Sejak percakapan malam itu, hubungan Valen dan Yashiva seolah digantung di udara. Tidak berakhir, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Valen menjadi lebih sensitif. Ia takut kehilangan Yashiva, sehingga setiap pesan yang terlambat dibalas membuatnya gelisah. Ia mulai menuntut perhatian, berharap Yashiva membalas cintanya dengan intensitas yang sama seperti dulu. Namun Yashiva, di Eropa sana, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kuliah menuntut konsentrasi. Lingkungan baru menuntut adaptasi. Dan rasa bersalah karena membuat Valen menunggu membuatnya makin tercekik. Setiap hari, keduanya berjalan sambil membawa luka masing-masing. Suatu hari, pertengkaran besar pun pecah. Awalnya sederhana. Valen mengirim pesan panjang, menanyakan kenapa Yashiva tidak membalas sejak pagi. "Aku sibuk kelas, Val," balas Yashiva. Valen langsung terpancing. "Sibuk? Tapi kamu masih sempat upload story sama teman-temanmu." Yashiva terdiam. Ia tidak bermaksud menyakiti. Ia hanya mencoba menjalani hidupnya. "Len, aku cuma makan siang sama mereka. Masa aku harus izin juga?" Jawaban itu membuat emosi Valen meledak. "Kamu berubah, Shiva. Di sana kamu punya dunia baru, kan? Terus aku ini apa? Cuma cadangan yang kamu hubungi kalau lagi butuh." Kalimat itu menusuk Yashiva. Sangat dalam. "Kalau kamu pikir aku kayak gitu, berarti kamu nggak kenal aku sama sekali." "Aku kenal kamu, Shiva. Justru itu masalahnya. Aku kenal kamu sebagai orang yang selalu peduli. Sekarang kamu terasa jauh. Dan aku takut kamu pergi." Air mata Yashiva mengalir saat ia membaca pesan-pesan itu. Bukan karena Valen marah, tapi karena ia tahu ketakutan itu nyata. "Val, aku nggak pergi. Tapi kamu nggak bisa terus menuntut aku buat hadir setiap detik. Aku cuma ingin kamu berusaha. Kayak aku berusaha buat kamu." Yashiva menutup wajahnya. Hubungan ini semakin menekan. Semakin menguras energi. Semakin menjauh dari kata sehat. Pertengkaran itu tidak selesai dengan kata maaf. Justru meninggalkan bekas yang semakin menganga. Di kamar, Yashiva bergumam lirih, "Kenapa cintaku justru menyakitinya?" Sementara di rumahnya, Valen menatap langit-langit kamar dalam gelap. "Kenapa aku harus kehilangan seseorang yang aku jaga?" Keduanya sama-sama menangis. Sama-sama mencintai. Namun sama-sama saling melukai. Malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya mulai mempertanyakan hal yang paling menakutkan. Apakah cinta yang terus menyakiti masih pantas dipertahankan? Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut tebal bagi Valen dan Yashiva. Tidak ada lagi percakapan panjang, tawa, atau janji-janji sederhana yang dulu terasa hangat. Yang tersisa hanya sapaan singkat, percakapan hampa, dan dua hati yang berusaha tetap berdiri meski perlahan terkikis. Yashiva mulai sering terjaga hingga larut malam. Ia memandangi layar ponselnya, membaca ulang pesan-pesan lama dari Valen, pesan yang dulu membuat hatinya berdebar, namun kini terasa seperti luka yang terbuka. "Aku sayang kamu, Shiva. Aku takut kehilangan kamu. Kamu rumahku." Kalimat-kalimat itu kini justru membuat dadanya sesak. Bukan karena ia tidak membalas rasa itu, tapi karena ia tahu, ia tidak sanggup lagi hidup dalam pertarungan yang tak pernah menang. Sementara itu, Valen semakin sering menyalahkan dirinya. "Kenapa aku nggak cukup? Kenapa aku malah bikin dia menjauh? Kenapa cinta ini justru saling menyakiti?" Setiap malam ia duduk di bangku dekat rumah, menatap langit yang sama yang dilihat Yashiva dari benua lain. Membayangkan seandainya jarak bisa ditempuh dengan satu langkah, semua akan terasa mudah. Tapi dunia tidak pernah memberi mereka kemudahan.
Puncaknya datang pada malam yang paling sunyi. Yashiva menelepon Valen. Suaranya pelan, sendu, seolah berusaha berdiri di antara dua jurang keputusasaan. Valen. Suaranya bergetar. Boleh kita bicara sebentar? Jantung Valen langsung berdegup keras. Ia tahu nada itu. Nada yang hanya muncul ketika seseorang akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Ada apa, Siva? Keheningan panjang. Hanya terdengar isak halus dari seberang. Aku capek, Val. Tangisnya pecah. Aku capek banget. Valen merasakan tubuhnya melemas, seakan seluruh energinya hilang dalam 1 detik. Aku juga capek, Siva, tapi kita bisa perbaiki. Kita bisa berusaha lagi. Jangan menyerah. Suara Valen bergetar, penuh ketakutan. Namun kata-kata Yashiva berikutnya menghancurkan seluruh pertahanannya. Val, hubungan ini bikin kita saling menyakiti. Setiap hari aku makin kehilangan diriku sendiri. Tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu Yashiva melanjutkan dengan lirih. Kita berbeda keyakinan. Kita nggak dapat restu. Kita jauh. Kita saling menuntut, saling melukai. Aku sayang sama kamu. Tapi, aku nggak bisa terus begini. Valen menggigit bibir sampai pahit. Jadi kamu mau ninggalin aku? Setelah semua yang kita lewati? Aku nggak pernah mau ninggalin kamu. Air mata Yashiva jatuh deras. Tapi mempertahankan kamu, juga membuatku kehilangan diriku sendiri. Valen terisak. Air matanya jatuh tanpa henti. Kamu mau apa, Siva? Tanyanya pelan, patah. Yashiva menutup matanya. Mungkin, kita harus belajar merelakan. Hening. Seakan seluruh dunia berhenti bergerak. Aku mau kamu bahagia, Val. Suara Yashiva hampir tidak terdengar. Aku mau kamu menemukan seseorang yang sejalan sama keyakinanmu. Yang bisa berdiri di sampingmu tanpa takut menyakiti siapapun. Valen menggeleng, meski Yashiva tak bisa melihat. Aku cuma mau kamu. Siva menahan isak. Tapi kamu nggak bisa miliki aku, Val. Dan aku, nggak boleh memaksamu memilih antara keluarga atau cinta. Percakapan itu berubah menjadi puing-puing. Mereka menangis. Mereka memohon agar waktu mundur. Mereka berharap cinta cukup. Tapi mereka tahu, cinta tidak selalu membawa dua orang ke tujuan yang sama. Dan malam itu, tanpa kata putus yang eksplisit, tanpa ledakan marah, tanpa penghinaan, hubungan mereka runtuh dengan cara paling sunyi. Dua hati saling mencintai. Namun akhirnya memilih jalan berbeda, demi menghindari lebih banyak luka. Yashiva dan Valen mengakhiri malam itu dengan satu kenyataan pahit. Kadang, cinta terbesar adalah melepaskan, bukan memiliki. Sejak malam perpisahan yang sunyi itu, dunia Valen dan Yashiva berubah total. Tidak ada lagi telepon larut malam. Tidak ada lagi pesan panjang yang membuat dada hangat. Tidak ada lagi, hati-hati ya, atau, jangan lupa makan. Yang tersisa hanyalah keheningan, keheningan yang justru paling memekakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Penerimaan. Beberapa hari setelah perpisahan, Yashiva berjalan pulang dari kampusnya di Eropa, melewati jalanan yang dipenuhi dedaunan musim gugur. Ia merapatkan syal di leher, mencoba menghangatkan tubuh yang terasa kosong. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah meninggalkan bayang-bayang Valen yang masih menempel di hati. Namun untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu membalas cepat. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi perdebatan tanpa ujung. Hanya ada dirinya, dan kebebasan untuk kembali mengenal siapa dirinya tanpa semua luka itu. Di sisi lain, Valen menatap laut dari tepi pantai dekat rumahnya. Ombak memukul batu karang dengan keras,
seolah menggambarkan bagaimana hatinya beberapa minggu terakhir. Ia menggenggam ponselnya, membuka chat Yashifa, lalu menutupnya lagi. Bukan karena benci, bukan karena sudah lupa, tapi karena ia tahu, menahan diri adalah satu-satunya cara untuk merawat hatinya sendiri. Dia bahagia di sana, gumamnya pelan. Dan aku harus belajar bahagia di sini. Tidak mudah, tidak cepat, tidak sederhana. Namun ia mencoba. Suatu malam, tanpa disengaja, Yashifa melihat foto Valen di media sosial. Senyum yang ia kenal begitu baik masih ada, meski sedikit lebih tawar, sedikit lebih dewasa, sedikit lebih lelah. Sementara Valen, tanpa berniat, mendengar lagu yang pernah mereka nyanyikan bersama. Dadanya sesak, namun kali ini ia tidak menangis. Ia hanya terdiam, mengingat sesuatu yang indah, tanpa ingin mengulangnya. Mereka saling merindukan dari tempat yang berbeda. Namun kini, rindu itu tidak lagi menuntut untuk dimiliki. Perpisahan itu mengajarkan banyak hal. Pada akhirnya, mereka sama-sama menyadari bahwa takdir tidak pernah salah. Mereka memang saling mencintai, tapi mereka tidak diciptakan untuk berjalan bersama. Cinta mereka terhenti bukan karena kurang besar, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak bisa mereka kompromikan. Perbedaan keyakinan, restu yang tak datang, hubungan yang semakin melelahkan, jarak yang tak bisa mereka jembatani, ego yang sama-sama tumbuh saat mereka saling mempertahankan. Cinta itu benar, namun jalan hidup mereka tidak pernah sejajar. Maka perlahan, dengan penuh luka namun juga penuh pengertian, mereka belajar menerima bahwa cinta yang tidak berakhir menjadi pernikahan, bukan berarti cinta itu salah. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarimu menjadi dewasa. Ada cinta yang datang hanya untuk membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Ada cinta yang pergi bukan karena tidak tulus, namun karena ia tidak menemukan rumah untuk berlabuh. Di waktu yang berbeda, mereka berdoa hal yang sama. Yashifa berdoa dengan air mata yang tidak lagi jatuh karena kehilangan, tapi karena syukur. Terima kasih, karena melalui dia, aku belajar tentang ketulusan. Semoga dia bahagia dengan keyakinannya. Valen pun berdoa dengan suara serak. Terima kasih, karena pernah menghadirkan dia dalam hidupku. Semoga dia menemukan cinta yang tidak membuatnya lelah. Doa mereka tidak bertemu. Tapi keduanya menuju langit yang sama. Dan di titik itulah, kisah mereka selesai. Bukan karena cinta mereka kalah. Bukan karena mereka menyerah. Melainkan karena pada akhirnya, mereka mencintai dengan cara yang benar. Melepaskan satu sama lain, demi menemukan kedamaian dalam keyakinan masing-masing. Yashifa menyimpan Valen sebagai kenangan indah di masa mudanya. Valen menyimpan Yashifa sebagai seseorang yang pernah mengajarkannya dewasa. Dan meski mereka berpisah, cinta mereka tidak pernah sia-sia. Karena ada cinta yang ditakdirkan untuk dikenang, bukan untuk diperjuangkan. Itulah akhir dari kisah yang pernah begitu indah, namun tidak pernah bisa disatukan. Waktu berlalu perlahan, seperti lembaran kalender yang jatuh satu persatu tanpa terasa. Hingga akhirnya, setelah sekian tahun menempuh pendidikan di Eropa, Yashifa kembali ke Indonesia. Ketika pesawat mendarat, udara hangat langsung menyambutnya. Udara yang ia rindukan, meski menyimpan begitu banyak kenangan tentang Valen. Namun kali ini, ia pulang bukan untuk masa lalu. Ia pulang untuk dirinya sendiri. Yashifa disambut keluarganya dengan pelukan hangat. Ibunya membelai rambutnya pelan, seakan ingin memastikan bahwa putrinya benar-benar kembali dalam keadaan utuh. Beberapa bulan setelah kepulangannya, seorang lelaki diperkenalkan oleh keluarga. Namanya Fahri, lelaki Muslim yang sopan, dewasa, dan tenang. Tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hanya hadir dengan ketulusan yang membuat Yashifa perlahan merasa aman. Pada awalnya, Yashifa masih menjaga jarak. Namun seiring waktu, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Fahri.
Ia tidak membuatnya lelah. Ia tidak membuatnya memikul beban. Ia tidak membuatnya ragu akan masa depan. Dengan cara yang sederhana, Fahri menumbuhkan kepercayaan yang dulu patah dalam hubungan yang rumit. Hingga suatu malam, setelah salat Isya, Yashifa berkata pada ibunya, "Bu, aku siap mengenal dia lebih jauh." Keputusan itu membuat ibunya terharu, karena ia tahu betapa panjang dan berat proses penyembuhan putrinya. Lamaran yang damai. Tak lama kemudian, keluarga Fahri datang melamar. Acara itu sederhana, penuh senyum, tanpa drama, berbeda sekali dengan hidup yang pernah membuat Yashifa menangis setiap malam. Saat cincin disematkan di jari manisnya, Yashifa menunduk dalam. Ada rasa haru, ada rasa syukur, dan ada sedikit rasa sedih yang ia simpan sendiri. Bukan karena masih mencintai Valen, tetapi karena ia akhirnya menyadari ia berhak mendapatkan cinta yang membawanya ke pelukan ketenangan. Hari pernikahan Yashifa. Di hari bahagianya, Yashifa berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana yang memancarkan keteduhan. Ayahnya menggandeng tangannya, langkah yang ia impikan sejak lama. Fahri berdiri di depan, menatapnya dengan mata yang penuh hormat dan ketulusan. Akad berlangsung khusyuk, tanpa haru yang dramatis, tanpa air mata meluap. Hanya kebahagiaan yang datang dengan cara yang lembut. Saat doa dipanjatkan, Yashifa menutup mata. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Valen, karena pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kini aku siap melangkah ke jalan yang baru." Hari itu, Yashifa resmi menikah dengan lelaki yang seiman, yang dipilihnya bukan karena pelarian, tapi karena keyakinan dan ketenangan yang ia akhirnya temukan. Sementara itu, jauh sebelum Yashifa pulang, hidup Valen juga berubah. Ia meniti karirnya perlahan, merapikan hidupnya yang sempat berantakan setelah kehilangan Yashifa. Meski ia tidak pernah bercerita pada siapapun, hatinya butuh waktu lama untuk pulih. Namun kehidupan selalu punya cara lembut untuk mempertemukan seseorang dengan yang tepat. Valen bertemu Natania, seorang wanita Kristen yang penyayang, penuh empati, dan memiliki cara bicara yang menenangkan. Tidak tergesa-gesa, tidak memaksa kedekatan. Ia hanya hadir, dan membiarkan Valen menjadi dirinya sendiri. Natania mengenalkan Valen pada kedewasaan yang berbeda. Cinta yang tidak membuatnya takut. Cinta yang tidak menuntut pembuktian. Cinta yang tidak harus berjuang sendirian. Hubungan mereka direstui keluarga sejak awal. Lancar, harmonis, tanpa konflik berat seperti masa lalu. Hari lamaran Valen. Ayah Natania menyambut keluarga Valen dengan hangat. Tidak ada ketegangan. Hanya percakapan baik yang membuat Valen merasa lega. Ketika Natania menerima cincin darinya, mata Valen berkaca-kaca, bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa keras ia dulu berjuang dalam hubungan yang tidak pernah benar-benar bisa hidup. Kini, semua terasa lebih mudah. Seperti rumah yang pintunya terbuka lebar sejak awal. Pernikahan Valen. Di gereja kecil yang dipenuhi bunga putih, Valen berdiri dengan jas rapi. Ketika Natania berjalan menuju altar, ia tersenyum dengan cara yang belum pernah dilihat siapapun selama bertahun-tahun. Segenap keluarga hadir, memberi restu tanpa syarat. Saat pendeta memberkati pernikahan mereka, Valen menutup mata sejenak. Dalam hatinya ia berkata, "Siva, terima kasih. Karena dari kita, aku belajar bagaimana seharusnya mencintai dan dicintai." Ia tidak lagi menyimpan luka, tidak lagi merasa gagal, tidak lagi membandingkan masa lalu. Ia benar-benar telah menemukan rumahnya sendiri. Dua pernikahan, dua jalan yang berbeda. Yashifa dan Valen tidak pernah kembali bertemu, tidak pernah kembali menghubungi, tidak pernah kembali melihat satu sama lain. Namun di hari-hari tertentu, ketika memikirkan masa muda, keduanya tahu. Mereka pernah saling mencintai setulus-tulusnya. Dan meski tidak berjodoh, cinta itu tidak pernah salah. Yashifa bahagia dengan lelaki seimannya.
Valen bahagia dengan wanita seimannya. Dua cinta yang telah melewati pertempuran berat akhirnya menemukan ketenangan di jalan masing-masing. Dan begitulah akhirnya, cinta yang dulu begitu melukai, akhirnya menemukan kedamaian melalui perpisahan. Karena ada cinta yang diciptakan bukan untuk bersama, melainkan untuk membentuk siapa kita sebelum bertemu dengan seseorang yang akhirnya bisa kita sebut sebagai rumah. Waktu terus melaju, membawa musim demi musim pergi tanpa jejak yang jelas. Tahun-tahun yang dulu terasa berat kini hanya tinggal bayang yang samar. Dua hati yang pernah terhubung begitu kuat kini telah berdiri di dunia yang berbeda. Secara keyakinan, jalan hidup, dan pilihan yang mereka peluk dengan tenang. Namun pada satu sore yang tidak pernah direncanakan, keduanya, tanpa saling tahu, merasa ingin membuka kembali lembar lama di dalam hati mereka. Yashifa di teras rumahnya. Setelah beberapa tahun menikah, Yashifa sudah menjadi ibu dari seorang bayi kecil yang tertidur pulas di pelukannya. Rumahnya damai, hidupnya stabil, dan hatinya tenang. Saat angin sore menyapu wajahnya, ia tiba-tiba teringat seorang pemuda yang dulu mengajarinya bagaimana rasanya mencintai dengan segenap hati. Bukan rindu, bukan ingin kembali, namun lebih seperti senyum kecil pada masa lalu. Terima kasih, Valen, bisiknya pelan. Karena dulu kamu datang sebagai pelajaran terbaik dalam hidupku. Ia menatap langit, seolah ingin mengirimkan doa tanpa suara. Semoga hidupmu baik-baik saja. Semoga hatimu selalu tenteram. Ia tahu, cerita mereka sudah selesai. Namun penghargaan itu tidak pernah hilang. Valen di ruang kerjanya. Di kota lain, Valen sedang membereskan buku-buku di rak ketika ia menemukan sebuah gantungan kecil, souvenir yang dulu pernah diberikan Yashifa saat ulang tahunnya. Ia memegangnya sejenak. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada luka. Yang tersisa hanya kehangatan samar, seperti mengingat lagu lama yang pernah dihafal di luar kepala. Valen tersenyum kecil, lalu meletakkan souvenir itu kembali di rak. Semoga kamu bahagia, Shiva, ucapnya lirih. Aku bersyukur pernah mengenalmu. Istrinya memanggil dari ruang tamu, dan Valen segera menjawab dengan hangat. Hatinya kini penuh, tidak ada ruang untuk penyesalan. Kenangan bukan untuk kembali, tapi untuk memahami. Di hidup yang berbeda, Yashifa dan Valen sama-sama menyadari bahwa cinta pertama tidak selalu menjadi cinta terakhir. Namun cinta pertama akan selalu menjadi bagian dari siapa kita. Hubungan mereka dulu mungkin penuh luka, perbedaan, dan air mata. Namun dari hubungan itu, mereka belajar banyak hal. Bahwa cinta butuh batas. Bahwa cinta butuh arah. Bahwa cinta tidak bisa hidup hanya dengan perasaan. Ia butuh jalan yang sama, keyakinan yang sama, dan restu yang tidak memaksamu menentang dunia. Kini, mereka telah menemukan cinta yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih selaras. Dan kenangan mereka bersama, hanya tinggal pelajaran yang dibungkus rasa syukur. Doa yang terakhir. Ada satu kesamaan yang masih mereka bagi hingga kini. Mereka tidak pernah membenci masa lalu. Kadang, saat malam terlalu sunyi, Yashifa akan berkata dalam hati, "Semoga kamu dijaga Tuhanmu." Dan pada malam-malam tertentu, Valen akan bergumam perlahan, "Semoga hidupmu dipenuhi cahaya dan kedamaian." Dua doa yang mengalir kepada arah yang berbeda, tapi berasal dari keikhlasan yang sama. Akhir yang sesungguhnya. Cinta Yashifa dan Valen tidak berakhir dengan pernikahan bersama. Tidak berakhir dengan janji sehidup semati. Tidak berakhir dengan pelukan atau pertemuan kembali. Cinta mereka berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih bijak. Penerimaan. Karena pada akhirnya, bukan bersama siapa kita jatuh cinta dulu yang terpenting, tapi bersama siapa kita memilih untuk membangun hidup selamanya. Dan Yashifa serta Valen akhirnya memilih jalan yang membuat hati mereka benar-benar pulang. Setelah luka, setelah perpisahan, setelah semua air mata yang pernah jatuh,
Hidup akhirnya membawa Yashiva dan Valen pada ruang-ruang damai yang dulu terasa mustahil. Rumah tangga mereka kini bukan lagi bayangan masa lalu, melainkan kisah baru yang mereka bangun dengan hati yang penuh syukur. Kilauan Yashiva Fahri, kebahagiaan yang pelan tapi pasti. Rumah Yashiva selalu hangat. Matahari pagi yang menembus tirai jendelanya seolah menjadi saksi bahwa hidupnya kini lebih lembut. Fahri bukan tipe lelaki yang romantis dengan kata-kata besar. Namun ia romantis dengan caranya sendiri. Menutup pintu dengan pelan agar tidak membangunkan istri. Menyiapkan gelas susu hangat setiap malam. Menggenggam tangan Yashiva ketika mereka berjalan bersama di pasar kecil dekat rumah. Satu kebahagiaan Yashiva tidak lagi berbunyi bising, tapi tumbuh di hati. Setiap kali Fahri pulang kerja, Yashiva menyambutnya dengan senyum kecil. Bukan karena kewajiban, tapi karena benar-benar merasa aman. Mereka sering tertawa atas hal-hal kecil. Cara Fahri yang selalu gagal memotong bawang. Cara Yashiva yang sering salah mengingat jadwal film. Atau bagaimana bayi mereka selalu tertawa setiap kali mendengar suara hujan. Tidak ada drama besar. Tidak ada pertengkaran yang meledak. Tidak ada keretakan yang ditutupi dengan pura-pura bahagia. Kebahagiaan mereka tumbuh seperti tanaman dalam pot. Perlahan, alami, namun stabil. Dan Yashiva sering memikirkan satu hal. Beginilah seharusnya rumah terasa. Kilauan Valen Onatania, dua jiwa kuat yang justru menguatkan satu sama lain. Jika rumah tangga Yashiva penuh kehangatan halus, maka rumah tangga Valen dan Natania penuh warna dan energi. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan hiking, traveling singkat, atau memasak resep baru yang hampir selalu berakhir berantakan namun mengasyikkan. Satu Natania adalah angin segar dalam hidup Valen. Ia ceria, berani, dan penuh ide. Ia membuat Valen merasa hidup lagi, bukan karena menggantikan siapapun, tetapi karena membuat Valen menyadari bahwa hidup bisa sederhana dan bahagia tanpa harus sakit. Valen sering berkata dalam hati, "Aku bersyukur memilih jalan ini. Aku bersyukur bertemu dia." Dua kebahagiaan mereka tidak rumit, hanya butuh kejujuran. Ketika Natania lelah bekerja, Valen memasak untuknya. Ketika Valen merasa berat dengan pekerjaannya, Natania duduk di sampingnya sambil memegang tangannya, tanpa perlu kata-kata panjang. Hubungan mereka bukan tentang kesempurnaan. Bukan tentang cinta yang mendebarkan seperti remaja. Namun tentang ketenangan dan kegembiraan yang saling menular. Mereka adalah pasangan yang saling mendukung tanpa batas. Dan itu adalah kebahagiaan yang Valen butuhkan sejak lama. Kilauan dua rumah tangga, dua kebahagiaan yang berjalan seimbang. Meski hidup di kota berbeda, meski tak lagi saling berhubungan, Yashiva dan Valen sama-sama merasakan satu hal, bahwa akhirnya mereka benar-benar bahagia. Tidak ada lagi rasa kehilangan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang membayangi langkah. Tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana jika? Yang tersisa hanya pasangan yang mencintai mereka dengan tulus, rumah yang penuh tawa, masa depan yang mereka bangun dengan hati yang utuh. Kebahagiaan mereka berbeda bentuk, namun sama-sama nyata. Takdir membawa Yashiva ke pelukan Fahri, dan menuntun Valen ke genggaman Natania. Mereka tak bersama, namun justru dengan tidak bersama, mereka menemukan cinta yang akhirnya benar-benar cocok. Cinta yang tidak terhalang. Cinta yang tidak saling menyakiti. Cinta yang tumbuh di jalan yang selaras. Dan disinilah kebahagiaan itu tinggal. Di rumah yang mereka bangun bersama pasangan yang memilih mereka sepenuhnya.